15 Kota Dada. Saya Fadli Winarya yang berasal dari SD Negeri 10 Koto. Saya Niti Rahayu dari SD Negeri 01 Pasar 8. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Iya, baik Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Fadli? Alhamdulillah Bu Didi, untuk hari ini sangat sehat sekali. Bu Didi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Fadli, di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor nantinya di saat Pak Fadli melakukan sesi coaching ya. Iya, baik, di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait rubrik penilaian yang akan kita kembangkan pada saat observasi nanti. Yang pertama yaitu tentang prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses berpikir kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua tentang kompetensi coaching, di mana kompetensi coaching itu yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu menerapkan alur percakapan kita pada sesi coaching nantinya, di mana alurnya terdiri dari tentukan tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, lanjut ke rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya Pak. Iya. Kira-kira dari hal yang saya sampaikan tadi, Pak Fadli paham tidak apa yang saya sampaikan? Dari penjelasan Ibu Didi tadi, insya Allah paham. Baik, kalau Pak Fadli sudah paham, sebelum sesi coaching yang dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak Fadli. Yang pertama yaitu bagaimana yang Bapak inginkan untuk saya amati nantinya pada sesi coaching. Mungkin itu ya Bu Didi ya, dari prinsip kemitraan, kompetensi mendengarkan aktif, dan penerapan alur percakapan kita pada sesi coaching nanti. Iya, baik. Tapi kalau saya tangkap, Pak Fadli ingin diamati prinsip kemitraannya, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, lalu penerapan alur cerita pada sesi coaching ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Fadli, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Mungkin harapannya itu agar bisa menerapkan prinsip dan kompetensi coaching dengan optimal, dengan alur percakapan kita nantinya itu ya, sehingga mampu menjadi potensi coaching. Iya, baik Pak Fadli. Harapannya bagus sekali ya dalam menggali atau memaksimalkan potensi coachingnya. Semoga harapan yang Bapak sampaikan tadi dapat terwujud nantinya secara optimal pada sesi coaching. Kemudian semoga sesi coachingnya berjalan lancar. Mungkin itu saja ya Pak Fadli yang dapat kita bicarakan pada sesi pra-observasi ini. Silakan Bapak mulai nanti sesi coaching bersama coachingnya. Terima kasih Bu Didi. Iya, sama-sama Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Wandi? kabarnya Pak Fadli? Alhamdulillah sehat. Pak Wandi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pak Fadli gini, boleh minta waktu sebentar? Boleh Pak Wandi. Ini juga mumpung tidak ada lagi kerjaan. Emangnya bantuan seperti apa yang Bapak inginkan? Begini Pak Fadli, di sisi coaching kali ini saya ingin minta solusi atas permasalahan saya yang terjadi di sekolah. Itu ada kerumunan di sekolah Pak Fadli. Oh gitu. Memangnya Pak Wandi dari sesi coaching kita nanti Ya. tujuan seperti apa yang Bapak Wandi harapkan? Kalau tujuan yang ingin saya harapkan, yang pertama itu Pak Fadli, saya ingin menciptakan iklim positif di sekolah, sekolah yang ramah, yang jauh atau terbebas dari kerumunan Pak Fadli. Berarti dari cerita Bapak tadi itu terjadinya perundungan Benar sekali Pak Fadli. di sekolah atau tempat Bapak mengajar ya. Iya. Kira-kira nih Pak Wandi, perundungan seperti apa yang terjadi di sekolah Bapak itu? Ceritanya begini Pak Fadli. Saya mengajar di kelas 3, mengajar PJOK. Terus di salah satu kelas saya itu terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Yang mana dari segi akademik anak ini juga lemah, dan dari segi motoriknya juga lemah. Jadi bisa dikatakan anak ini termasuk ke dalam anak yang dapat belajar kategori berkebutuhan khususnya. Terus di dalam pembelajaran si anak itu sering dikucilkan, terkadang diejek atas ketidakmampuannya, jadi mengakibatkan rasa percaya diri anak itu hilang. Gitu. Jadi pembicaraan yang Bapak jabarkan tadi itu terdapat anak yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Iya. Kira-kira Pak
kekuatan apa yang Bapak miliki untuk bisa memberantas perundungan yang ada di sekolah Bapak? Kalau bicara untuk kekuatan, yang pertama sekali mungkin cara saya berkomunikasi itu saya akan pergunakan. Terus yang kedua, saya sedikit paham tentang masalah edukasi, jadi saya juga akan memberikan edukasi ke depannya. Oh gitu ya Pak Wandi. Kira-kira nih Pak Wandi, Ya, ada solusi lain nggak atau ada yang bisa rekan guru yang bisa membantu nggak untuk memberantas perundungan tersebut? kalau untuk solusi Pak Fadli, yang jelas target utama saya untuk mencapai tujuan yang maksimal, pertama sekali saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Yang mana saya berharap bukan di kelas mana tahu ini terjadi tidak di mata pelajaran saya saja, tetapi di mata pelajaran lain juga terjadi hal seperti ini. Jadi hal pertama yang saya lakukan yaitu identifikasi. Terus yang kedua, saya akan memberikan edukasi kepada siswa bahwa pentingnya saling menghargai, rasa empati terhadap teman sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kami buat sebelumnya. Terus saya juga akan melakukan koordinasi dengan wali kelas dan juga akan memantau siswa supaya saya bisa menemukan titik terangnya. Perundungan ini terjadi di waktu pembelajaran PJOK saja atau di hari-hari yang lain. Terus yang solusi yang akan saya lakukan yang ketiganya, yang berikutnya, saya selain koordinasi dengan wali kelas, saya juga akan koordinasi dengan kepala sekolah dan koordinasi dengan wali murid untuk membuat sebuah aturan atau memberikan penindakan agar perundungan-perundungan seperti ini tidak terjadi lagi di sekolah. Ibaratnya membuat suatu hukuman yang jelas atas kejadian tersebut. Terus saya juga akan memberikan edukasi juga kepada orang tua, karena orang tua juga punya banyak waktu di rumah untuk menyelesaikan atau memberikan pemahaman terhadap anaknya agar anaknya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu kepada si korban. Dan kepada si korban pun saya akan melakukan atau menumbuhkan rasa percaya dirinya ke depannya agar dia bisa berkomunikasi atau bisa bergabung lagi dengan teman-temannya seperti biasanya. Terus setelah semua itu saya lakukan, mungkin itulah yang saya harapkan ke depan. Oh gitu Pak. Wah, tadi percakapan tadi pembicaraan Pak Wandi, itu terjalin kerjasama yang baik Pak Wandi ya. Benar sekali. Kita guru, PJOK, Yeah. wali kelas, juga bersama orang tua ya Pak Wandi ya. Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan baik, tidak ada lagi perundungan di sekolah Pak Wandi ya. Kira-kira nih Pak Wandi kan ada beberapa solusi tuh. Yang paling yang terdekat yang ingin Bapak lakukan terhadap solusi itu apa Pak Wandi? Sesuai yang saya sampaikan tadi Pak Wandi, mungkin langkah awal atau langkah dasar yang saya lakukan pertama sekali yaitu melakukan identifikasi. Jadi saya identifikasi kejadian-kejadian yang ada di sekolah, terus saya juga akan merasa peka terhadap laporan dari si anak, karena terkadang kita di jam pelajaran kadang ada laporan yang kita dapatkan dari anak, karena kita acuh karena kita sibuk belajar, mengajar di sekolah, atau di jam istirahat kita baru melakukan makan, ada laporan kita abaikan. Mungkin yang akan saya tingkatkan untuk kedepannya hal-hal yang seperti tadi, lebih peka lagi terhadap laporan. Terus saya tidak akan membiarkan perundungan itu terjadi, ibaratnya pengawalannya lebih ekstra terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Gitu ya Pak Wandi, yang mungkin tidak menabaikan apa yang disampaikan oleh siswa kali ya Pak Wandi ya, pada saat kita keluar main ya. Mudah-mudahan ya Pak Wandi, kita atau Pak Wandi bersama warga sekolah bisa menghadapi masalah ini dengan baik dan menghilangkan perundungan di sekolah Pak Wandi tersebut. Mudah-mudahan Pak Wandi diberi kekuatan dan bisa memanfaatkan segala yang ada di sekolah untuk menghilangkan perundungan tersebut. Benar sekali. Baik Pak Wandi, di sesi coaching yang singkat ini mungkin kita akhiri dulu ya Pak Wandi ya. Karena tadi sudah lewat juga. Nanti mudah-mudahan di sesi coaching selanjutnya kita bisa membahas kelanjutan apa yang kita bahas sekarang ya Pak Wandi ya. Mudah-mudahan nanti Pak Wandi bisa melakukan dan merubah sekolah tersebut menjadi sekolah yang ramah anak,
yang tidak ada perlindungannya sama sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fadli. Sama-sama Pak Wadi. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Bu Didi. Iya baik, Pak Fadli tadi sudah melakukan sesi coaching bersama dengan coachnya yaitu Pak Wandi ya. Benar Bu Didi. Baik Pak Fadli, kalau dari sesi coaching yang sudah Pak Fadli lakukan tadi, menurut Pak Fadli kira-kira indikator apa dari sesi coaching tadi yang sudah Pak Fadli capai sebagai seorang coach? Oh, Bu Didi ya. Tentunya Bu Didi ya di awal tadi di sisi coaching tadi itu sangat menyenangkan ya, bisa berbagi cerita dengan temannya Bu Didi ya. Pada saat pelaksanaan sesi coaching tadi ya Bu ya, saya sudah bisa melaksanakan yang prinsip coaching ya, yang namanya dari kemitraan, proses berpikir kreatif, memaksimalkan potensi pada si coaching. Terus yang kedua ada kompetensi coaching yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah saya laksanakan tadi pada saat sesi coaching ya Bu ya. Dan yang ketiga itu menggunakan alur cerita, di mana percakapan alur cerita ini ada tujuannya juga, ada komponen-komponennya, tentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Itu rasanya sudah diterapkan tadi pada sesi coaching tadi Bu Didi. Iya baik Pak Fadli. Dari apa yang Pak Fadli sampaikan tadi, sebenarnya ini sudah sesuai sekali dengan apa yang saya observasi atau yang saya amati ya Kak ya. Dimana pada saat sesi coaching yang Pak Fadli lakukan tadi, saya sudah melihat tercapainya prinsip-prinsip coaching, sudah terlihat kemitraan antara Pak Fadli dengan Pak Wandi sebagai coachingnya, kemudian sudah mampu mengembangkan berpikir kreatif si coaching, kemudian bagaimana Pak Fadli mampu memaksimalkan potensi pada coachingnya, terlihat dari solusi-solusi yang sudah dapat diberikan oleh coaching dari kegiatan Pak Fadli tadi. Kemudian kompetensi coaching juga sudah Pak Fadli terapkan tadi. Pak Fadli dapat menghadirkan diri secara penuh dalam sesi coaching. Kemudian Pak Fadli sudah mendengarkan aktif. Pak Fadli sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dapat terlihat pertanyaannya itu sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching ya Pak Fadli. Kemudian saya sudah melihat penerapan alur cerita dari sesi coaching yang Pak Fadli lakukan tadi. Sudah ada menentukan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah ada rencana aksi, dan sudah ada juga tanggung jawabnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi pasca observasi ini ya Pak Fadli ya. Semoga pada sesi-sesi coaching selanjutnya kalau Pak Fadli menjadi seorang coach dapat lebih baik lagi, dapat lebih lagi dalam memaksimalkan potensi coaching. Terima kasih Bu Didi. Iya, sama